Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Hedidot. Sekarang tanggal 3 Oktober. Kemarin tanggal 2 iPhone SE udah secara resmi hadir di Indonesia dan teman-teman udah bisa membelinya sekarang di authorized sellernya di iBox salah satunya. Harganya itu mengejutkan banget, dimulai dari 8 juta rupiah untuk varian yang 64 GB. Dan ini secara langsung berhadapan langsung dengan harga di online store di Indonesia dengan Pixel 4a. Dan gue mau komparasi kedua handphone ini, manakah yang lebih cocok buat temen-temen. Yang pertama dari segi desain. Overall kedua desainnya gue sendiri secara pribadi sama-sama suka. Kalau si Pixel 4a ini simple banget dan bodinya terbuat dari plastik yang menjadikan HP ini jadi lebih ringan di tangan, dan kalau jatuh juga nggak ada rasa khawatir kalau backdoornya bakalan pecah. Sedangkan iPhone SE ini lebih terasa fancy di tangan dan lebih terasa flagship karena backdoornya terbuat dari glass, kaca ya, jadi di tangan itu di genggamannya lebih enak dan lebih solid. Dari dimensinya ini agak sedikit berbeda. Kalau Pixel 4a ini lebih panjang, sedangkan iPhone SE ini lebih bantet. Dan dari ketebalannya iPhone SE ini lebih tipis, tapi karena tadi ini terbuat dari metal dan belakangnya dari kaca, jadinya terasa lebih solid di tangan dan lebih mantap. Kalau dilihat dari depan ya ini udah iPhone beberapa tahun yang lalu tapi dengan daleman yang baru. Nah, sedangkan Pixel 4a ini kalau dilihat dari depan ini lebih fresh karena udah full screen. Body to ratio-nya gue agak lupa berapa, tapi ini lebih enak dipandang aja secara keseluruhan. Kemudian dari layarnya. Nah, iPhone SE ini dari layar IPS, sedangkan Pixel 4a ini layarnya dibuat dari AMOLED. Ya, secara kenyamanan teman-teman pasti udah tahu kalau Pixel 4a ini lebih enak karena layarnya lebih gede. Ini 5,8 inch sedangkan ini cuma 4,7 inch. Jadi overall untuk multimedia, nonton film, main game ini jauh lebih enak daripada ini. Dan kemudian untuk akurasi warnanya juga ini layar OLED-nya enak banget. Untuk akurasi warnanya Google bagus, dan ini juga IPS-nya nggak kalah bagus sebenarnya. Walaupun IPS LCD, tapi Retina display yang disetting sama Apple ini tetap nyaman di mata. Cuman itu tadi, hanya lebih kecil aja. Untuk pemakaian jangka panjang, layar IPS tentu akan lebih baik karena kemungkinan degradasi kualitinya itu lebih rendah. Sedangkan layar AMOLED dalam waktu 1-2 tahun pasti ada penurunan kualitas, baik dari segi warna, warnanya kurang akurat dan lain-lain. Nah, berikutnya dari segi performance. Ini pakai chip Bionic A13. Sedangkan ini pakai Snapdragon 730. Kalau di compare ini jelas jauh banget. iPhone SE ini jauh lebih ngebut, jauh lebih kenceng karena ini setara sama iPhone 11 series. Buat main game, iPhone SE ini rata kanan. Buat main game apapun pasti dibabat habis. Sedangkan kalau Pixel 4a ini ya ada keterbatasan pastinya. Ya, sejauh pemakaian gue selama ini lumayan smooth dan acceptable dengan Snapdragon 730 ya, emang nggak bisa kita harapkan jauh-jauh banget. Cuman perbedaannya itu tadi, karena layarnya yang kecil, iPhone SE ini jadi agak kurang nyaman buat main game. Dan untuk jangka waktu pemakaian, kalau Pixel 4a ini gue nggak tahu bakal bertahan sampai berapa lama dengan aplikasi yang mungkin nantinya bakal lebih berat. 1, 2, 3 tahun gue nggak tahu performanya bakal kayak gimana. Sedangkan iPhone SE ini dalam waktu 2, 3, 4 tahun ke depan gue yakin performanya masih bisa diandalkan. Karena Apple sejauh ini ya chipsetnya emang gitu bisa bertahan jauh lebih lama dan lebih smooth. Kemudian soal speaker, keduanya sama-sama punya dual speaker stereo. Ini punya dual speaker stereo di atas dan di bawah, ini juga sama. Tapi untuk kualitas suara gue lebih pilih si iPhone SE ini karena suaranya lebih bulat dan lebih ngebas aja. Terus kalau ini lebih cempreng ya, dan kalau gue fullin suaranya itu jadi kayak pecah, nggak nyaman buat didengerin. Mungkin sekitar di setengah sampai setengah lebih sedikit itu masih nyaman buat dengerin musik ataupun main game. Cuman ada kelebihannya. Kalau Pixel 4a ini masih ada audio jack 3,5 mm nya, sedangkan iPhone SE udah nggak ada. Harus pakai Lightning USB ataupun pakai Bluetooth. Ya more or less lah. Kalau secara langsung ini lebih prefer, tapi kalau pakai headset gue lebih pilih pakai ini. Kemudian selanjutnya dari sisi kamera.
Dua-duanya sama-sama cuman punya satu kamera utama dan satu kamera di depan. Besarannya juga hampir sama, ini 12 megapiksel sedangkan Pixel 4a ini 12,2 megapiksel. Cuman ada kelebihan masing-masing nih. Kalau Pixel 4a ini lebih preference ke foto. Jadi teman-teman mungkin udah tahu banget kalau kualitas fotonya dari Pixel, bahkan portingan mod APK-nya pun banyak banget yang pakai. Jadi ya ini lebih bagus banget buat foto, lebih detail. Dan beberapa orang di luar sana ya, kalau di Indonesia kayaknya semua orang suka pakai Pixel buat foto-foto, tapi kalau di luar sana ini karena over sharp, terlalu detail, terlalu sharp banget gitu, jadi beberapa orang nggak suka pakai ini dan lebih pilih pakai iPhone, lebih smooth katanya sih gitu. Tapi kalau buat bikin video, iPhone SE ini jago banget, bagus banget, bisa 4K sampai 60 fps. Sedangkan ini 4K 30 fps aja mentok di situ. Tapi ini udah ada perbaikan dari Pixel 4 sebelumnya. Jadi dari kualitas perekaman suaranya sekarang udah jauh lebih baik, dan gue lebih pilih ini sih tetap untuk perekaman video karena HDR-nya juga bagus berkat chip Bionic A13-nya. Ini buat perekaman videonya HDR-nya bisa aktif di 4K 60. Dan untuk selfie kameranya Pixel 4a ini jauh lebih baik karena dari megapikselnya aja udah lebih besar, 8 megapiksel, sedangkan ini 7 megapiksel, dan dari kualitas HDR dan segala macamnya ini jauh lebih baik. Tapi ada sedikit catatan buat dari kualitas foto HDR-nya. Kalau Pixel 4a ini di beberapa kesempatan gue agak menemukan kondisi yang HDR-nya tuh nggak terlalu bekerja dengan baik. Kalau ini hampir di seluruh kesempatan itu HDR-nya sangat bagus. Kemudian komparasi yang sangat krusial yaitu baterai. Ini baterainya hampir double dari ini ya. Ini cuma 1800 sekian mAh, sedangkan ini 3000 lebih mAh. Ya secara pemakaian ini Snapdragon 730 lumayan awet baterainya, bisa bertahan sampai seharian full sampai malam, bahkan besok paginya baru gue cas ulang. Dan oh ya, kalau iPhone SE ini udah support wireless charging sampai dengan 7,5 watt, sedangkan Pixel 4a ini nggak support wireless charging. Tapi keduanya sama-sama udah support fast charging 18 watt. Untuk pemakaian jangka panjang, software update-nya gue lebih saranin iPhone SE ini, karena mungkin biasanya Apple itu ngasih support sampai 5 tahun untuk software update-nya. Sedangkan untuk software update-nya, Google menjamin Pixel 4a ini bisa dapat update sampai dengan 3 tahun ke depan. Membingungkan ya, kedua ponsel ini bersaing dengan ketat. Cuman ya semuanya kembali lagi ke teman-teman, lebih merasa nyaman yang mana, iOS atau Android. Untuk SOT-nya sejauh pemakaian gue ini bisa bertahan 4,5 sampai 5 jam. Dan gue coba main PUBG selama 2 jam itu habis 50% dan masih sisa 50%. Kemudian bisa bertahan sampai sore baru gue cas lagi. Dan kalau iPhone SE ini ya kurang banyak diharapkan ya untuk baterainya. Untuk penggemar sosmed atau ya sekedar pakai daily use aja, nggak main game yang berat-berat, ini bisa bertahan sampai sore dari pagi. Tapi kalau pemakaian berat ini harus 2 kali ngecas lah paling enggak. Cuman ada solusinya. Kalau ini ada third party-nya, bukan third party juga sih, dari Apple-nya langsung. Itu Apple menyediakan battery case, smart battery case yang bisa di-attach di iPhone SE ini. Sedangkan ini kita harus pakai power bank, tapi nggak perlu kayaknya. Ini udah bisa seharian sih. Kemudian dari kapasitas storage-nya, dengan harga yang sama ini cuman bisa nampung 64 GB, sedangkan ini 128 GB dan nggak ada pilihan lainnya. Sedangkan ini teman-teman bisa nambah 1 juta untuk dapat yang 128 GB. Dan kalau mau yang 256 GB teman-teman bisa dapetin di harga 11 juta. Semuanya kembali 1000. 128 GB ini kapasitas memori yang ideal banget sih buat gue di masa sekarang ya, karena sekarang itu aplikasi gede-gede banget dan hasil kamera video juga gede-gede banget. Jadi teman-teman kalau beli yang 64 GB kayaknya sayang juga ya, nambah 1 juta aja lagi kalau mau yang resmi. Jadi yang 128 GB jadinya perbandingan harganya beda deh, 9 juta banding 8 juta. Dan terakhir ini resmi dan ini nggak resmi tapi berpajak. Dan ya untuk klaim garansinya ini mungkin akan lebih mudah. Kalau Pixel 4a ini kita harus ke Singapura ya. Tapi selama pemakaian kita awet-awet aja sih menurut gue nggak apa-apa ya. Garansi setahun biasanya bisa dilewati tanpa harus klaim. Dan ini jadi
consideration teman-teman banget buat bisa lebih memilih yang internasional, punya juga kayaknya nggak apa-apa. Ya kembali lagi ke teman-teman semua deh, kalau mau yang resmi biasanya harga jualnya bisa jauh lebih tahan dengan yang internasional. Oke, itu aja pembahasan kali ini, komparasi iPhone SE 2020 dan Pixel 4a. Mungkin nanti gue bakal bahas untuk kameranya secara terpisah di video terpisah. Kalau ada masukan, kalau ada komen, silahkan komen aja di kolom komentar. Mau tanya-tanya juga komen aja di kolom komentar. Terus jangan lupa di like, di subscribe, di support channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan, salam gijat positif. Jedot.